Disadari atau tidak disadari, manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk lain, entah itu hewan ataupun tumbuhan. Dan memang sikap ketergantungan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Selain pemanfaatan hewan sebagai konsumsi, dalam beberapa kasus yang lain, manusia juga membutuhkan jasa hewan, seperti sapi untuk membajak sawah, kuda sebagai kendaraan, begitu juga merpati untuk menyampaikan pesan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hewan, yakni merpati. Merpati adalah seekor burung yang mampu pomah atau jinak di kandang tuannya. Ada banyak jenis merpati di dunia ini, dan kali ini kita akan membahas merpati pos atau yang disebut dengan racing pigeon. Sesuai dengan namanya, merpati ini bisa digunakan untuk mengirim surat. Namun, yang perlu diingat, merpati yang satu ini tidak bisa kita suruh mengirim surat ke semua tempat yang dituju. Tapi, merpati ini mampu mengirim surat dari semua tempat menuju kandangnya, meski dengan jarak ribuan kilometer. Seperti itulah cara kerja dari merpati ini, mengirim dari banyak tempat untuk kembali ke rumahnya. Kenapa merpati ini bisa kembali ke rumahnya dengan jarak yang jauh? Merpati pos memang sudah digunakan sejak berabad-abad sebelum Masehi. Dan tiap tahun terus dikembangkan dengan kawin silang antar merpati demi berbagai tujuan manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa merpati memiliki kemampuan untuk mengetahui posisi magnet bumi, sehingga merpati memang seekor burung yang mampu dilepaskan dan selalu ingat dengan rumahnya. Kesetiaan merpati pada rumahnya bahkan melebihi kecintaan terhadap pasangan dan anaknya. Jadi, ada salah satu pengalaman dari Mimin. Dulu Mimin pernah beli merpati pos sepasang indukan. Kemudian, Mimin pelihara di kandang selama setahun. Saat posisi mengerami telur, Mimin coba buka kandang. Tiba-tiba, sepasang merpati ini malah kabur. Dan ternyata, kedua merpati ini kembali ke kandang asalnya yang jaraknya sekitar 100 km. Padahal sudah Mimin pelihara selama setahun. Hal ini menunjukkan betapa cintanya seekor merpati terhadap rumahnya. Pada 50 tahun sebelum Masehi, Julius Caesar pernah menggunakan merpati pos sebagai pengirim pesan untuk melawan orang-orang Galia atau Perancis. Hal yang sama juga dilakukan oleh dinasti Mamluk pada abad ke-13. Saat dinasti Mamluk diserang kerajaan Mongol, banyak pasukan yang menggunakan merpati pos sebagai pengirim pesan rahasia. Beberapa abad kemudian, tepatnya pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, sekitar 500.000 merpati pos digunakan demi menyampaikan pesan antar pasukan militer. Meski demikian, kini tradisi merpati pos di kalangan militer semakin minim, mengingat kegunaan merpati pos sebagai penyampai pesan sudah digantikan oleh banyaknya alat komunikasi jarak jauh. Kendati begitu, merpati pos pada abad ke-20 tetap dikembangkan oleh berbagai breeder di seluruh dunia untuk berbagai event lomba. Satu, persiapan lomba. Para peserta lomba mulai membawa merpati pos yang pada minggu-minggu sebelumnya telah mereka latih. Akhirnya, para peserta ini inkov atau berkumpul bersama di tempat yang disepakati. Biasanya di rumah ketua komunitas. Di sana,
mereka mulai melakukan registrasi dengan melakukan pembayaran, dan panitia lomba akan memasang stiker yang ditempelkan pada ring merpati. Biasanya ada kode rahasia dan baru bisa digosok stikernya setelah melakukan pelepasan merpati. Dua, lomba dan pelepasan merpati. Setelah konveyor atau istilah lain dari orang yang melepas merpati itu sampai di tempat yang dituju, maka si konveyor akan melepaskan merpati dengan merekam kegiatan pelepasan tersebut. Misalnya, pada hari Sabtu, komunitas Labode dari Malang melakukan inkof atau berkumpul di rumah ketua untuk mengumpulkan merpati para peserta. Kemudian pada hari Minggu jam 4 pagi, si konveyor tadi akan membawa merpati para peserta dari Malang ke arah Grati Pasuruan. Kemudian konveyor akan melepaskan merpati pada pukul 6 WIB di Grati Pasuruan. Dan sebagai buktinya, si konveyor akan merekam kegiatan pelepasannya. Demi kepercayaan si konveyor, biasanya konveyor akan mengajak salah seorang anggota komunitas untuk kegiatan pelepasan merpati. Setelah melakukan pelepasan, masing-masing merpati akan pulang ke kandangnya, meski dengan segala risiko saat berjuang untuk kembali pulang, seperti diserang alap-alap, ditembak pemburu, atau berakhir mati karena minum air sawah yang bercampur dengan pestisida. Banyak rintangan yang harus ditempuh sang merpati untuk sampai ke kandangnya dengan selamat. Di sisi yang lain, para peserta lomba menunggu merpati pulang ke kandang. Sesampainya di kandang, biasanya para peserta lomba menangkap merpati yang kemudian mereka gosok kode pada si tiger tersebut. Lantas mengirim kode tersebut kepada panitia. Eits, tapi bagaimana cara mereka menangkap merpati di kandang? Perlu diketahui, merpati pos memiliki model kandang yang tidak sama seperti kandang merpati balap atau kolong. Biasanya, kandang yang diperuntukkan untuk merpati pos memiliki pintu trap atau pintu jebakan seperti ini. Hal ini dimaksudkan agar merpati bisa masuk kandang dan tidak bisa keluar. Dan disinilah para peserta lomba mulai menangkap merpati dan mengirim kode stiker yang telah digosok ke panitia. Penentuan merpati juara. Setelah panitia menerima kode tersebut, maka panitia akan menghitung merpati yang lebih dulu sampai ke kandangnya dan jarak tempuh yang berbeda. Kenapa? Sekali lagi, merpati yang dilepaskan tadi tidak akan pulang ke rumah komunitas, tapi pulang ke masing-masing peserta lomba, yang mana rumah peserta lomba yang satu dengan yang lainnya memiliki jarak yang tidak sama. Maka, disinilah panitia perlu melakukan perhitungan untuk menentukan merpati juara. Kemudian, biasanya merpati yang dapat nomor dari 1 hingga 10 akan mendapatkan hadiah. Lantas, bagaimana melakukan penentuan lomba merpati pos terakhir? Misalnya, komunitas Labode melepaskan merpati ke Banyuwangi. Sebelum pelepasan ke Banyuwangi, setidaknya ada 3 pos yang harus ditempuh merpati, yakni pos 1 di Grati Pasuruan, pos 2 di Probolinggo, pos 3 di Banyuwangi. Dari sekian pos, maka perhitungan merpati juara yakni menghitung juara 1 sampai 10 pada masing-masing pos. Pos 1, pos 2, pos 3. Setelah itu,
merpati juara baru bisa ditentukan. Kondisi merpati setelah melakukan perlombaan tidak sama antara satu merpati dengan merpati yang lain. Ada merpati yang kurus, nyilet, lemas, sakit, bahkan bergetar kecapean. Hal itu tak terlepas dari jauhnya jarak yang ditempuh merpati. Misalnya, para peserta lomba Jakarta yang mengikuti pelepasan merpati ke arah Sumbawa yang memiliki jarak sekitar 1000 km. Jarak yang jauh ini akan menyeleksi merpati yang terbaik dan mampu bertahan dengan kondisi yang sangat payah. Sedangkan tak sedikit merpati yang lain hilang dan tak pulang ke rumah. Dengan kondisi yang penuh dengan kepayahan ini, para peserta lomba akan melakukan recovery atau pemulihan kepada merpati mereka, seperti memberikan makanan kacang, air madu, air gula merah, dan berbagai jamu. Lebih dari itu, merpati pos telah banyak membantu manusia di bidang komunikasi, meski kini sudah bergeser dengan alat komunikasi yang lebih canggih. Tapi setidaknya sampai saat ini merpati pos telah membantu banyak peradaban manusia.